20 wanita yang datang. Senyum di bibir Bella terlihat menyebalkan dengan mengacungkan jari tengahnya meledekku, apalagi ia menjulurkan lidahnya terlihat begitu menyebalkan sekali. Sedangkan Seta yang di depannya sepertinya tidak tahu jika ada aku, justru ia malah sibuk memakan kentang goreng dengan memainkan HP. Belum juga selesai soal Regar, Justri kini datang lagi Bella yang mengetahui hubunganku dengan Pak Sancaka. Jujur saat ini kepalaku semakin mumet dan muncul rasa takut yang lebih besar lagi. Lihat apa? Tanya Pak Sancaka melirik ke arahku. Bingung mau jawab jujur atau tidak, membuatku terlihat bodoh. Enggak lihat apa-apa kok, hanya saja tadi baju aku menyenggol kopi orang, kataku beralasan. Kirain kenapa, kata Pak Sancaka masih melirik ke arahku. Bentar-bentar, Pak Sancaka menghentikan langkah kakinya. Aku juga ikut berhenti ketika Pak Sancaka menatapku tajam, membuatku mendadak malu dan grogi dengan tatapan guru muda tersebut. Ada sesuatu di rambutmu, kata Pak Sancaka sambil mengusap rambutku membersihkan sawang, mungkin sawang di kamar mandi kali. Mendapat perlakuan yang istimewa darinya membuatku semakin grogi, apalagi banyak yang ngelihatin, jantungku semakin dak-dik-duk. Mengusap keningku dengan lembutnya lalu berkata kembali, pipimu merah, katanya dengan senyum menggoda. Karena grogi aku langsung menangkis tangan Pak Sancaka. Apaan sih, kataku yang langsung memalingkan wajah dan kembali berjalan menuju meja. Ku dengar juga dari belakangku suara sepatu Pak Sancaka yang sengaja dipercepat langkahnya agar sejajar dengan langkah kakiku. Duduk di meja paling pojok, lalu memesan nasi goreng sapi dan juga minuman es kopi, sedangkan Pak Sancaka memesan kopi tubruk. Kamu suka tempat ini? Tanya Pak Sancaka, terdengar basa-basi. Sejujurnya aku ingin bilang tidak, karena ketemu Bella tadi, artinya tempat ini tidak pas untuk dikunjungi. Pasalnya ada salah satu teman sekolahku yang tahu tempat ini, meski dibilang letaknya jauh dari tempat kami tinggal, bahkan bisa dikatakan tempat tersebut berada di ujung kota. Namun untuk mengharagi Pak Sancaka aku menjawab perkataannya, iya, aku suka, kataku ditambah berpura-pura tersenyum. Syukurlah kalau suka, jika tidak aku akan merasa bersalah. Mendengar kata-kata Pak Sancaka, aku langsung kaget dan menatapnya tajam, kenapa bisa gitu? Karena tidak bisa memberikan yang pas untuk bidadari, gombalannya yang terdengar menyebalkan. Mendengar kalimat itu, membuatku langsung memalingkan wajah dan menghela napas panjang, meski aku akui jika bibirku justru tersenyum-senyum sendiri. Kenapa mukanya menghadap ke tembok? Sengaja menyembunyikan pipi merahnya, kata Pak Sancaka yang menggodaku dan mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku langsung mendorong wajahnya dan berkata, buaya, kataku ceplos begitu saja sambil menatap Pak Sancaka masih dengan senyum maluku. Hehehe, aku jadi malau dapat predikat itu. Malu tapi terlihat bangga, benar-benar guru kep buaya asli, kataku yang diakhiri dengan tawa. Kulihat Pak Sancaka hanya tertawa kecil bahkan terlihat menyebalkan. Mendengar pujian dan gombalan dari guru muda tersebut mendadak menghilangkan kegelisahanku sejak dari pagi, meski aku sadari justru malam ini menambah permasalahan baru. Pinjam HP-nya, kata Pak Sancaka sambil mengulurkan tangan kanannya. Aku kaget ketika secara tiba-tiba Pak Sancaka meminta HP-ku, karena baru pertama kalinya HP-ku dipinjam laki-laki, meski sebelumnya aku juga pernah pacaran tapi tidak pernah HP-ku dipinjam. Buat apa? Tanyaku sedikit ngotot dan menaruh curiga. Takut ada selingkuhan?
jawabnya penuh percaya diri. Orang selingkuh kok takut diselingkuhin, kataku yang ceplos gitu aja menyindir Pak Sancaka sambil memberikan HP. Setelah diterimanya dan mengutak-atik HP-ku, lalu ia menghadapkan layar HP ke arahku. Ternyata Pak Sancaka mengajakku untuk selfie. Kenapa harus menggunakan HP-ku bukan HP-nya saja yang justru jauh lebih bagus? Mungkin alasannya agar tidak ketahuan istrinya. Senyum dong, kata Pak Sancaka menyuruhku. Hai, kataku memperlihatkan gigi dan menghadap ke kamera. Beberapa gambar diambil dengan berbagai macam gaya, terlihat lucu dan menarik. Apalagi gaya Pak Sancaka yang tidak pernah aku sangka-sangka jika ia bisa melakukan gaya sekonyol itu ketika difoto. Lumayan lama, nasi goreng sapi datang beserta kentang goreng yang kami pesan, sedangkan es kopi dan kopi tubruk Pak Sancaka sudah datang dari tadi. Terik kafe agar ketika makan kita bisa memesan es lagi karena minumnya sudah habis. Selesai makan dengan Pak Sancaka, aku pulang menaiki taksi yang dipesan Pak Sancaka. Katanya Pak Sancaka tengah terburu-buru ada bisnis dadakan sehingga tidak sempat mengantarkanku pulang. Entahlah, aku juga tidak tahu ia bisnis apa. Namun jika dilihat dari kondisi keuangannya itu bisnis yang besar, karena mana mungkin hanya mengandalkan gaji dari mengajar sedangkan memiliki segalanya. Bahkan aku sendiri tidak tahu kenapa ia mengajar di SMA yang penghasilannya tidak seberapa, padahal memiliki bisnis besar. Di dalam taksi kembali teringat dengan Bella. Bagaimana jika ia membocorkan hubunganku dengan Pak Sancaka pada Isti, semuanya bakal menyebar kemana-mana. Jika sampai hal tersebut terjadi, aku begitu merasa malu, karena gosip yang beredar Isti yang memiliki hubungan dengan Pak Sancak, tapi sebenarnya justru aku. Benar-benar tidak bisa kubayangkan jika semua itu terjadi. Belum lagi Regar yang sepertinya tengah menyelidikiku juga. Anak satu itu sepertinya memiliki tujuan sendiri untuk menjebakku dan terus memegang kartu rahasiaku satu ini. Semua ini salahku. Andai saja aku tidak begitu penasaran dengan foto Isti dan Pak Sancaka yang tersebar luas. Tidak mungkin aku tanya-tanya ke Regar. Batinku yang berpikir tidak-tidak dan semakin rumit. Pak, nanti berhenti di depan situ saja ya, pintaku pada sopir taksi. Iya Neng, jawabnya singkat dan terdengar ramah. Tepat sebelum sampai gerbang rumah, mobil berhenti. Aku merasa bingung ketika tiba-tiba di depan rumah ada mobil merah, entah milik siapa. Pikiran yang maras, khawatir dan juga takut masih belum ingin turun dari taksi. Di sini saja kan Neng, kata bapak sopir taksi tersebut memastikan kembali. Iya Pak, kataku singkat lalu turun dengan rasa was-was. Berjalan mendekati mobil merah tersebut secara perlahan dan berusaha memperhatikan mobil tersebut, dan aku bingung itu mobil milik siapa karena terlihat asing. Sampai gerbang dari jauh kulihat sesosok wanita berdiri di depan pintu seperti orang kebingungan. Berusaha mengenali sesosok wanita tersebut, karena postur tubuhnya tidak asing bagiku. Semakin dekat semakin aku mengenal wanita tersebut. Tidak ragu lagi langsung kubuka gerbang, sehingga membunyikan suara yang lumayan keras di malam hari. Kreet, bragege, kurang lebih begitu suaranya. Mendengar suara gerbang yang kubuka, wanita tersebut segera membalikan badan dan wajah itu beserta gaya kerudungannya yang terlihat khas. Aku sangat mengenalnya, Zahra, kataku dalam hati yang membuatku begitu kaget. Kurung siku buka kurung siku tutup titik. Bersambung.